Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang tips atau cara memilih advokat atau pengacara. Oke, baik teman-teman. Kemarin ada yang diskusi dengan saya sekaligus konsultasi. Dia merasa kecewa, merasa ditipu karena masalah yang telah dihadapinya ini ditangani oleh seseorang selama bertahun-tahun, namun masalah tersebut tidak selesai sampai sekarang. Nah, setelah diketahui ternyata orang tersebut bukanlah advokat, hanya mengaku dirinya atau mengklaim dirinya sebagai advokat. Ya, itu teman-teman. Jadi, uang sudah habis, kasus tidak selesai. Nah, apabila ada seseorang atau siapapun itu yang datang pada kita, ya, menjanjikan, menggaransi bahwasanya perkara yang akan ditanganinya atau hendak ditanganinya akan menang, ya, akan menang. Nah, ingat, advokat tidak boleh menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Nah, itu merupakan kode etik advokat. Nah, untuk mengetahui tips atau cara mencari advokat agar tidak tertipu dengan advokat gabungan yang hanya berlatar belakang sarjana hukum, bermodalkan baju yang keren, rapi, pakai jas, dasi, dan lain-lain. Nah, teman-teman tentunya harus paham dan mengerti cara mencari advokat yang benar-benar sebagai advokat. Pertama, apabila mengenai administrasi, kita diajak ketemu atau tanda tangan kuasa, pilihlah atau ketemulah pengacara tersebut di kantor hukumnya. Selain kantor hukum, dia memiliki alamat yang jelas dan juga nomor telepon yang dapat dihubungi, ya. Jangan mau diajak di pinggir jalan, di warung-warung kopi, atau dimanapun itu. Nah, untuk lebih meyakinkan, lebih mantap, mintalah ketemu di kantor hukumnya, sebab pengacara pasti memiliki kantor. Nah, kalau tidak gabung dengan kantor lain, mungkin dia ikut LBH atau kantor-kantor seniornya. Nah, itu. Terus kemudian tanyakan KTA-nya. Apabila advokat tidak memiliki KTA, nah itu pasti bukan advokat. Nah, karena seorang advokat tentu identik dengan KTA. Nah, minta KTA-nya, perlihatkan KTA-nya, dia berasal dari organisasi advokat mana. Soalnya organisasi advokat hari ini sudah banyak, ya, seperti misalkan kayak Peradi, KAI, AAI, IKADIN, dan lain-lain. Nah, biasanya di KTA ada barcode. Nah, Bapak, Ibu, Saudara semua bisa tracking, ya, apakah betul orang tersebut terdaftar sebagai anggota advokat atau anggota organisasi advokat. Nah, itu bisa ditanyakan, bisa telepon langsung ke kantor pusatnya. Nah, lalu kemudian selain dengan identik dengan KTA, ya, advokat juga tentu memiliki BAS, ya, atau berita acara sumpah. Berita acara sumpah ini, ya, diberikan oleh pengadilan tinggi, ya, karena dia diangkat dan disumpah dari pengadilan tinggi. Nah, biasanya yang memintakan BAS itu atau BAS itu merupakan lembaga peradilan. Nah, biasanya juga pada saat mau tanda tangan kuasa, teman-teman atau Bapak Ibu sekalian harus detail melihat. Nah, biasanya di surat kuasa tersebut tentu ada kop surat beserta alamat dan nomor telepon yang dapat dihubungi. Nah, itu pastikan. Lalu kemudian cari di Google Map, ya, di Google, lihat, searching apakah benar kantor hukum tersebut betul-betul ada, atau misalkan dia terdaftar, ya, di Menkumham. Nah, seperti LBH yang terverifikasi
ya atau terakreditasi, tentu bisa dilihat di situ ya, di tracking di Google atau di mana, terserah mau carinya di mana kan gitu. Nah, lalu kemudian advokat itu sangat dilarang memberikan janji manis, harapan yang berlebihan, bahkan menjanjikan suatu kemenangan kepada kliennya. Karena advokat sangat dilarang keras menjanjikan kemenangan kepada kliennya. Nah, itu ada di kode etik advokat, karena advokat seluruh Indonesia menjunjung tinggi kode etik ya, kode etik berdasarkan undang-undang advokat. Nah, ingat teman-teman, Bapak Ibu semua, bagi orang yang mengaku dirinya sebagai advokat atau mengklaim dirinya sebagai advokat atau pengacara, ada sanksi pidana. Nah, sanksi pidana. Jadi setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi advokat dan bertindak seolah-olah dirinya sebagai advokat, nah tetapi dia bukanlah seorang advokat, nah sebagaimana diatur di dalam undang-undang advokat, maka dipidana penjara paling lama 5 tahun ya, paling lama 5 tahun, dan denda paling banyak 50 juta ya. Itu ya teman-teman. Jadi orang yang mengklaim dirinya, ngaku-ngaku dirinya sebagai advokat, padahal hanya berlatar belakang sarjana hukum dan mungkin juga karena berpakaian mewah, mentereng, yang menggunakan jas, dasi dan lain-lain. Nah, itu ada ancaman pidananya. Jadi jangan ngaku-ngaku dirinya sebagai advokat bila mana memang bukanlah sebagai advokat, karena ada sanksi pidananya ya. Seperti itu teman-teman, Bapak Ibu ya. Itu sekilas tips atau cara mencari atau memilih advokat atau pengacara ya, seperti itu ya. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.